اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والوفاق ونهانا عن الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. أشهد أن لا إله إلا الله الواحد الخلاق وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث ليتمم مكارم الأخلاق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم سيد الخلائق والسيد الأخلاق وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التلاق. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعلموا أنكم قادمون إلى الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقد قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين فمن تركها فقد هدم الدين أو كما جاء في الحديث. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah pada hari yang mulia ini kita meningkatkan iman dan takwa. Dengan sesungguh-sungguhnya iman, dengan sesungguh-sungguhnya takwa, sehingga tidak ada hari kecuali tambah iman kita, tidak ada hari kecuali tambah takwa kita. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya kita ini dalam perjalanan menuju sowan kepada Allah. Siapapun orangnya, dimanapun dia, maka sebetulnya tambah hari, tambah bulan, tambah tahun, bukan tambah umurnya, tetapi tambah berkurang umurnya, sehingga semakin dekat persowanannya kepada Allah, semakin tambah dekat menuju kuburnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah semestinya kita dalam persiapan-persiapan untuk menghadap kepada Allah.
Kita semua datang dari Allah. Sekarang dalam pemeliharaan Allah, dan sebentar lagi kita akan sowan menghadap kepada Allah. Maka mesti kita pikirkan apa yang harus kita bawa sowan menghadap Allah. Ma'asyiral muslimin, karena tidak ada ceritanya, tidak ada satu orang pun manusia hidup ini yang bisa bertahan lama, yang bisa hidup kekal abadi selamanya. Belum pernah terjadi dan tidak akan terjadi. Orang-orang suci, para nabi, para rasul, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dihidupkan beberapa tahun, beberapa puluh tahun, juga ada yang beberapa ratus tahun. Kemudian setelah itu pun akan dipanggil meninggalkan dunia menuju alam akhirat. Kemudian orang-orang yang tidak ada ketaatan kepada Allah, bahkan mengingkari Allah dan mengingkari perintah-perintah Allah pun, kekafirannya, kembelingannya juga tidak bisa menahan dirinya dari kematian. Berapa banyak manusia, raja-raja, orang yang pernah berkuasa, mencoba untuk memiliki dunia. Berapa banyak raja-raja yang pernah ingin menguasai dunia, kemudian tidak ingin pergi dari dunia, tetapi belum pernah terjadi. Siapapun dia, Fir'aun, Namrud, Qarun, mereka semua pernah hidup sebelum kita hidup, dan mereka telah membuktikan hidup dengan tidak taat kepada Allah. Mereka telah membuktikan menentang agama Allah. Mereka telah membuktikan berani kepada Rasul-Rasul Allah. Dan kemana nasibnya? Ternyata mereka juga tidak bisa lari dari ketentuan Allah, yaitu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia ini sebetulnya telah diponis dengan kematian. Hadirin, bagaimana kalau seseorang telah diponis hukuman mati? Maka orang itu sebetulnya hidup sisa-sisa atau menanti vonis itu sebetulnya pasti tidak ada ketenangan, ketentraman, yang dipikirkan bingung. Begitu juga hadirin, sebetulnya orang-orang yang sekarang masih hidup di dunia ini semuanya telah divonis dengan kematian. Hanya jadwal, jam, hari, bulan, tahunnya saja yang dirahasiakan oleh Allah. Itu semuanya sebetulnya adalah supaya manusia itu mempersiapkan diri untuk kematian itu. Kematian itu bukan untuk ditakuti, tapi kematian itu untuk disiapkan. Bagaimana orang itu, orang yang sukses itu adalah bagaimana kematian yang indah. Tapi kebanyakan manusia yang dipikirkan adalah bagaimana hidup yang indah. Wong hidup ini akan berakhir dengan kematian, kok yang dipikirkan hanya bagaimana hidup yang indah. Siapa yang sudah berhasil hidup yang indah? Sedang hidup itu sendiri hanya sementara. Hidup manusia itu adalah bagian daripada perjalanan kehidupan manusia. Tapi manusia itu ada hidup, ada mati, kemudian hidup lagi, kemudian tidak ada mati lagi. Maka ma'asyiral muslimin, Islam datang untuk memberikan jawaban semua rahasia itu, semua teka-teki yang mungkin manusia bingung, saya harus berbuat apa. Hadirin, maka orang itu kalau sudah aslama yuslimu, Islam maknanya menyerahkan diri total kepada Allah. Dia tidak punya program hidup kecuali menyerahkan diri kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah. Maka sebetulnya hari-hari itu hanya menanti panggilan ke surga. Pikirkan itu, hadir.
Begitu kita ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian semaksimal mungkin kita bertakwa kepada Allah, apa yang bisa kita buat semampu kita. Allah perintahkan salat, kita salat sesuai dengan ketertiban. Allah perintahkan kita berzikir, Allah perintahkan kita untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Toh semuanya itu adalah untuk keselamatan dan kebahagiaan manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil keuntungan sedikit pun dalam perintah-perintahnya. Allah sedikit pun tidak mengambil manfaat sedikit pun dalam agamanya. Tetapi semuanya ini adalah manfaat untuk manusia, baik manfaat di dunia yang manusia paham atau manfaat yang manusia tidak paham. Karena ilmu yang diberikan oleh Allah kepada manusia itu sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Manusia diberi pengetahuan itu sedikit. Sedangkan perkara yang tidak diketahui manusia sangat banyak. Coba bayangkan kita mau ke kubur tapi kita tidak tahu. Belum tahu ke kubur, kita akan ke akhirat, kita tidak tahu apa di akhirat. Maka Islam membawa berita-berita, membawa arahan-arahan supaya manusia itu selamat. Hei manusia, kamu akan ke kubur, kamu akan ke akhirat. Maka siapkan ini supaya kamu selamat. Kalau kamu nanti tidak gugu, kalau kamu tidak taati, maka yang celaka bukan siapa-siapa, kamu sendiri. Masyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi manusia ini bukan pilihan kita. Siapa yang pernah berdoa untuk dijadikan manusia? Tidak ada. Bagaimana kita berdoa, kita belum wujud. Menjadi manusia ini bukan pilihan kita. Kita tidak tahu, ternyata tiba-tiba sudah jadi manusia. Dan jadi manusia itu adalah anugerah. Tetapi risiko jadi manusia adalah sangat besar. Hadirin, kalau seekor kambing sekarang tidak Jumatan, tidak dosa. Kalau sekarang seekor kambing mungkin lagi jalan-jalan di sawah, dengar adzan tidak ke masjid, hari Jumat tidak ke masjid, tidak dosa. Dan tidak ada satu kambing pun yang disiksa di dalam neraka gara-gara tidak sholat, gara-gara tidak Jumatan, gara-gara maksiat, tidak ada hadirin. Ini harus dipahami. Jadi kambing memang tidak terlalu nikmat, tetapi juga tidak terlalu resiko. Risikonya paling disembelih, kemudian dijadikan sate, dijadikan gulai, selesai masalah. Tidak ada neraka, tidak ada surga bagi kambing. Tetapi bagi kita semua yang menyandang sebagai mukallaf, menyandang sebagai harus menjalankan perintah Allah, kemudian kita tidak menjalankan, itu risiko. Kita sebagai mukallaf yang harus meninggalkan perintah-perintah Allah, sedangkan kita melanggar, itu risiko. Kita ini juga repot, kadang-kadang mau beling, mau blong total misalkan, semau gue. Tapi kita tidak bisa apa-apa, sakit sedikit saja sambatnya tidak karu-karuan. Kita ini begitu lemahnya. Berapa banyak saudara kita pagi sakit, sore mati, sore sakit, pagi mati, bahkan tidak sakit pun mati. Apa yang kita handalkan? Kesaktian apa yang kita siapkan untuk menghadapi malaikat Israel? Kita tidak punya apa-apa hadirin. Sedikit saja paru-paru kita ini tidak bisa bergerak, tidak bisa bernapas, pontang-panting cari oksigen, tidak ketemu, matilah kita. Selama ini kita menggunakan oksigen dari Allah gratis, tidak terasa. Dan jarang kita mengucapkan alhamdulillah ketika bisa bernafas. Tetapi ketika kita sudah tidak bisa bernafas, baru ngerti nilainya satu tabung oksigen. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita sadari, marilah kita berpikir dewasa. Jangan main-main. Hidup ini tidak main-main. Malaikat Israel ini tidak main-main. Mati tidak ada main-main. Siapa yang mati, selesai. Tidak bisa diulang lagi. Tidak bisa ada kematian. Kematian kemarin salah, saya hidup lagi. Tidak bisa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita ini sudah kadung jadi manusia. Resikonya tinggi kalau masuk neraka selama-lamanya. Kalau kita tidak bertobat sekarang, kalau tidak sungguh-sungguh sekarang, siapa lagi yang akan menolong kita? Sebetulnya orang itu yang paling sayang kepada diri kita ini adalah diri kita sendiri. Sehingga kalau orang itu melakukan dosa, melanggar perintah Allah, itu sebetulnya adalah Rabbana dzolamna anfusana.
Ya Allah, aku mendolimi diriku sendiri. Ketika kita tidak sholat, itu kita sebetulnya mendolimi diri kita sendiri. Ketika kita tidak amalkan agama, tidak mengamalkan perintah Allah, sebetulnya kita mendolimi dirinya sendiri. Kenapa mendolimi? Karena kita ini tega masukkan kita ke dalam neraka. Itu namanya mendolimi diri sendiri. Allah tidak mendolimi kita, hadirin. Rabbana dolamna anfusana, diri kita sendiri. Fa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, apabila Engkau tidak mengampuni kami, ya Allah, maka pastilah aku jadi orang-orang yang rugi. Maka hadirin, sebetulnya orang yang tidak amalkan agama itulah rugi. Ruginya berapa miliar, berapa triliun, tidak bisa dihitung, hadirin. Kenapa enggak bisa dihitung? Ya ruginya adalah kehilangan surga. Hadirin, orang kehilangan sandal itu saja menyesal, getun ini tidak karu-karuan. Belum lagi nanti kehilangan motor, kehilangan keluarga, kehilangan rumah, kehilangan rumahnya kebakaran. Itu menangis, meraung-raung, menyesal, getun, rugi. Bagaimana kalau kehilangan surga? Kapan seseorang kehilangan surga? Ketika kita tidak amalkan agama, ketika kita tidak iman, tidak takwa, sebetulnya kita dalam kerugian. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu fa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang tidak Islam, siapa yang tidak taat kepada Allah, itu sebetulnya adalah rugi. Ruginya bagaimana? Ruginya sebetulnya dia itu mempunyai hak waris surga, tetapi karena dia tidak taat kepada Allah, maka hak waris itu dicoret, sehingga menjadikan dia itu malah mendapatkan warisan neraka. Setiap orang itu mempunyai hak waris surga, punya hak waris neraka. Kalau kita ini taat kepada Allah, iman dan takwa, maka sebetulnya kita punya hak yarisunal firdaus dalam Al-Quran, mendapat warisan surga firdaus. Kenapa mendapat warisan? Karena sebetulnya amal kita nggak layak untuk membeli surga. Salat kita, dzikir kita, bacaan Quran kita, sedekah kita, amal kita semuanya sebenarnya belum bisa membeli surga, belum bisa. Belum layak untuk mendapatkan surga. Tetapi kalau nanti kita mendapatkan surga, itu sebetulnya karena yarisunal firdaus, semaksimal mungkin kita sudah amalkan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Hadirin, maka untuk itu marilah kita harus semangat. Apapun yang terjadi, dunia ini dipikirkan ya kita tinggalkan, enggak dipikirkan ya kita tinggalkan. Jangan berharap di dunia ini tidak ada masalah. Dunia ini tempatnya masalah. Maka kalau tidak berani menghadapi masalah, jangan lahir di dunia. Setiap orang datang ke dunia ini sudah jadi masalah. Maka hadirin yang dimuliakan, maka untuk itu jangan sibuk memikirkan masalah, lupa dengan ibadah, lupa dengan taat kepada Allah. Masalah itu sebenarnya ujian. Sejauh mana kau dengan masalah kau tambah mendekat kepada Allah. Anggap saja itu adalah cambuk supaya kita lebih mendekat kepada Allah. Semoga Allah selamat di dunia, semoga kita semua diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Jalanallahu wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalana fi zumratil muttaqin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.